Oke, terima kasih pemirsa. Anda kembali lagi bersama kami berdua, Sekretaris dari LPPM UNS Universitas 11 Maret Surakarta. Dan kita ingin tahu lebih detail lagi yang menjadi jaminan mutu, termasuk bagaimana kemudian HKI yang tadi sebelum break kita singgung di sini, hak kekayaan intelektual, ya. Yang mana masing-masing periset peneliti ini kemudian pada saatnya nanti hasil dari penelitian itu kemudian diakui hak patennya begitu ya. Iya. Nah, kalau dihitung-hitung ini misalkan dari data yang ada, berapa peneliti yang kemudian persentasenya mereka sudah sampai pada level HKI. Ya, ini bagaimana nih? Iya, baik Mas. Jadi HKI atau paten ini adalah salah satu bentuk luaran dari penelitian. Ya, artinya tidak hanya jurnal seperti yang saya sebutkan tadi. Cuma saat ini memang jurnal itu yang kira-kira hampir semua orang bisa. Artinya tanpa apakah hasil penelitiannya itu sesuatu yang punya novelty yang tingkat tinggi, kebaruan yang tingkat tinggi, atau mungkin penelitian yang levelnya kurang dari itu semua orang bisa menulis jurnal. Mereka bisa mempublikasikan hasil karyanya. Ya, level yang lebih tinggi lagi adalah berupa hak kekayaan intelektual. Itu bisa berupa paten, berupa hak cipta, bahkan bisa berupa juga merek dagang. Ya, kenapa kok UNS bicara merek dagang gitu ya? Baik. Jadi untuk kalau dari sisi kuantitasnya mungkin belum terlalu maksimum juga yang luaran HK ini dari UNS. Namun saya yakin ke depan dengan planning-planning yang sudah kita lakukan itu kita bisa meningkatkan untuk capaian HKI ini. Kalau dari angka kira-kira dari tahun 2010-an itu kira-kira ya setiap tahun kita berkisar antara 10 sampai 15 HKI yang kita dapatkan. Ya karena yang prosesnya memang agak panjang. Prosesnya agak panjang. HKI itu juga termasuk di dalamnya adalah paten. Ya, paten. Ini tahun ini kita mendapatkan 3 paten baru dari kawan-kawan dari MIPA. Kalau boleh disebut apa saja itu? Baik. Menarik ya. Cukup menarik sekali. Iya. Jadi antara lain ini dari Ibu Fitria Rahmawati ya, salah satu peneliti di UNS. Ini beliau mendapatkan paten tentang elektroda baterai berbahan dasar grafit bekas baterai primer. Ya, jadi ini daur ulang dari baterai primer. Ya bisa dibuat menjadi elektroda baterai yang baru lagi. Ya. Kemudian Ibu Khairina, ini tentang katalis bimetal nikel molybdenum ditopangkan pada zeolit alam. Ini mendapatkan paten juga, Dan satu lagi, patennya kita 2. Yang lain adalah tentang hak cipta. Termasuk ini yang ada di depan kita. Buku-buku ini ya. Buku-buku ya. Kemudian ini Loro Blonyo ya. Ini adalah salah satu hak cipta yang didapatkan oleh Bapak Dr. Slamet Subiantoro. Dan masih banyak lagi kira-kira ya. Kalau yang lalu-lalu ada beberapa yang bisa kami sebutkan yang mendapatkan paten adalah proses produksi dan aplikasi pakan tambahan yang mengandung fitase pada pakan ayam broiler. Jadi dari segala sudut ilmu pengetahuan sebenarnya ini bisa kita patenkan. Kemudian juga ada metode deteksi detonasi menggunakan pengenalan pola getaran mesin pada motor bakar oto untuk optimasi kinerja mesin ini dari sisi teknik mesin. Perlu diketahui juga UNS adalah salah satu universitas yang ditunjuk untuk mengembangkan mobil listrik nasional. Kemudian kami punya kelebihan dalam hal baterai salah satunya. Baterai lithium Lithium, betul. Jadi ini kira-kira hak paten yang sudah kita dapatkan. Dan perlu diketahui juga bahwa UNS ini tidak hanya pelayanan HKI ini tidak hanya untuk dosen-dosen UNS. Kami juga melayani masyarakat umum juga sebenarnya. Nah, ini yang kemudian ingin saya tanyakan. Kalau kemudian masyarakat umum, perorangan atau mungkin kelompok di luar sana ingin terlibat langsung bersama dengan LPPM UNS, apa saja yang kemudian menjadi persyaratan inti begitu? Betul Mas. Jadi untuk detailnya mungkin saya tidak bisa bicara secara detail. Tapi kalau masyarakat memang mungkin merek dagang zaman sekarang zaman sekarang mungkin yang masyarakat secara umum itu yang sering datang ke sini adalah tentang
untuk hak merek dagang tertentu misalnya. Ya. Jadi silakan datang saja ke UNS. Nanti kami ada satu unit itu yang akan melayani. Ya. Jadi merek dagang. Tapi kami juga sebenarnya tidak hanya di finalnya saja sebenarnya, karena di pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh UNS itu banyak juga kita membimbing masyarakat, misalnya biasa memproduksi satu produk olahan pangan misalnya. Kemudian akan kami bantu untuk mendapatkan hak cipta untuk merek dagangnya. Ya, termasuk juga bagaimana membuat kemasannya yang baik. Sertifikasi halal haramnya. Sertifikasi. Halal haram itu sangat penting sekarang, Mas ya. Jadi kami bisa mulai dari hulunya istilahnya ya, tidak hanya sudah jadi kemudian tinggal merek dagang, enggak. Jadi kami bisa melayani itu mulai dari pengabdian masyarakat. Ya. Itu bisa kami layani di sini. Dan karena HKI ini memang salah satu yang belum optimal tadi di UNS, dan ini juga suatu luaran yang memang harus terus kita kembangkan, maka mulai periode yang akan datang mungkin HKI ini akan masuk ke dalam unit penjaminan mutu. Ya, karena progresnya tidak terlalu cepat begitu ya. Kalau mungkin saya boleh mengulang yang jurnal tadi itu sebagai gambaran ya. Untuk tahun lalu kita mungkin hanya sekitar 600-an, tahun sekarang sudah 1.300-an jurnal. Ya. 2 kali lipat ya. Bahkan kita hanya 2 kali lipat targetnya. 2015 bahkan 4 kali lipat. Kalinya. Ya, karena ini memang salah satu di UNS yang belum optimal. Jadi untuk menaikkan grade UNS itu salah satu yang menghambat adalah jumlah jurnal internasional yang bereputasi belum memenuhi persyaratan. Ya, sehingga tahun ini ada banyak layanan, banyak fasilitas yang diberikan oleh Bapak Rektor ya. Antara lain adalah kita punya program Quantum Leap ya, artinya bagaimana kita meningkatkan jumlah jurnal ini. Ya, antara lain salah satunya adalah dengan klinik jurnal. Ini agak menarik juga. Ada kliniknya juga. Klinik jurnal. Kalau kita berbicara klinik biasanya kan adalah orang sakit ya. Orang sakit. Nah mungkin sekarang sakitnya karena kita bisa memproduksi jurnal seperti yang diharapkan. Sehingga perlu adanya klinik. Jadi klinik itu mulai dari draft jurnal. Ya. Dosen silahkan bergabung dengan kami. Ada 3 batch yang kami luncurkan. Bahkan mulai dari bahasa Indonesia pun tidak apa-apa. Biasanya kan kita agak dulu, gapnya itu dari bagaimana menginggriskan itu ya. Jadi bahasa Indonesia akan kami istilahnya kami fasilitasi dengan kami juga menerapkan para reviewer jurnal juga sampai publish di jurnal internasional berreputasi. Ya. Itu beberapa langkah untuk betul-betul meningkatkan kuantitas dan kualitas luaran di UNS. Bicara ke depan ini Pak Ari, kalau ya boleh dibilang sebuah harapan atau keinginan atau sebuah, sebenarnya bukan ambisi sih, tapi bagaimana mewujudkan semua ini menjadi goal yang diinginkan begitu. Apakah buku-buku ini kemudian nantinya akan lebih banyak lagi terbit atau bagaimana nih? Betul ya. Jadi UNS itu mencanangkan namanya one publication one year. Ya, jadi kita bayangkan sekarang UNS kita punya 1.700-an dosen, dan salah satu tridharma adalah meneliti. Luaran dari meneliti berupa jurnal, haki, hak cipta, buku ajar, dan lain-lain. Kita bayangkan kalau misalnya betul-betul ini seorang dosen di UNS itu akan memproduksi one publication one year, maka ada 1.700 publikasi dalam 1 tahun. Otomatis itu Otomatis baru dari dosennya. Dosennya saja. Belum dari mahasiswanya. Jadi 35.000 mahasiswa. Kalau yang angkatan akhir mungkin sekitar 1/6-nya begitulah ya, kalau rata 6 tahun, maka ada 5.000-an mahasiswa ya. Kalau semua mahasiswa itu kita fasilitasi untuk menulis publikasi yang berafiliasi UNS, maka bisa dibayangkan kita akan sangat cepat menyaingi universitas-universitas bereputasi di luar negeri sana. Ini harapan ke depan seperti itu. Harapannya ya. Tapi hanya itu tidak hanya kami menggantungkan harapan tanpa menyediakan bagaimana untuk mencapainya. Sekarang kami sedang dalam proses ini, namanya kita Working Paper Forum untuk mahasiswa baik S1, S2 ataupun S3. Kami punya pasca sarjana dengan ribuan mahasiswa, dan mereka juga diwajibkan untuk publikasi internasional sebelum
ujian tesisnya, maka itu kita harapkan kalau itu betul-betul sudah dilakukan, saya kira publikasi bukan masalah lagi bagi UNS. Ya, tapi itu memang perlu tahapan, perlu fasilitas, perlu dukungan seperti saya sebutkan tadi, mulai dari kita membentuk riset group, kita sediakan IRIS, kita sediakan clinic journal, kita sediakan working paper forum, bahkan Bapak Rektor ya juga menyediakan bonus-bonus yang menarik ya. Wow. Betul ini Mas. Bonusnya juga ada ya, siap ya? Wah, ada Pak. Ya, itu apa ini? Begini, jadi terutama jurnal yang terindeks Scopus itu kita bagi menjadi jurnal di quality 1, 2, 3, 4 ya, kemudian jurnal yang hanya terindeks dan termasuk hanya mempublikasikan di jurnal nasional itu semuanya akan punya rewardnya masing-masing. Wow. Ya, tentunya tergantung dari mutunya. Ya, jadi sebagai contoh ini salah satu saja, kalau jurnal yang terindeks Scopus ya itu kira-kira sampai 25 jutaan per jurnal bonusnya ya? Bonusnya itu kita harapkan, saya kira dengan 25 juta kita bisa menulis jurnal lagi atau kita bisa mengikuti conference lagi ke luar negeri ya dengan biaya yang kita anggap itu sebagai dukungan yang sangat positif dari universitas. Ya. Baik. Ya. Banyak hal yang sebenarnya ingin saya tanyakan lagi nih. Silakan Mas. Dengan Pak Ari, yang mana ini memang kalau kita melihat keterlibatan dari masyarakat sendiri, apakah juga dimunculkan di sini? Sedikit ini, Mas Ari. Masyarakat luas ya. Mungkin dalam hal penelitian. Ya, penelitian itu kami juga tahun ini brand new produknya dari UNS, kita menyelenggarakan namanya penelitian mandiri aktif. Ya, jadi kan tidak semua dosen itu beruntung untuk mendapatkan hibah-hibah ya. Yang masih kurang beruntung tadi kita berikan kesempatan untuk melakukan penelitian mandiri aktif, di mana dananya bisa dari mitra masyarakat. Jadi kami sangat terbuka sekali. Kalau penelitian itu mungkin selama ini agak eksklusif, itu kan pekerjaannya dosen gitu ya. Betul. Tapi sekarang banyak litbang Mas. Artinya mungkin pabrik tekstil misalnya, mereka perlu pewarna yang alami, warna dari natural. Kami punya itu. Ya, kalau mereka mungkin dengan biaya litbangnya mereka menganggap bahwa kami ini namanya universitas kan gudangnya pakar ya. Betul. Silahkan dilakukan di UNS. Itu bisa kita kelibatan masyarakat di situ. Dalam hal penelitian ini agak susah. Kalau pengabdian banyak sekali yang bisa dilakukan. Ya, KKN juga demikian. Masyarakat kok perlu pengembangan tentang ini. Misalnya, desa-desa kok perlu bagaimana merencanakan pembangunan dengan dana yang akan diguyur sedemikian banyaknya. Mungkin bisa melibatkan pusat studi ataupun dosen-dosen dalam riset group di UNS. Ya, pengabdian masyarakat banyak sekali Mas, termasuk Loro Blonyo, termasuk minggu yang lalu kami barusan roadshow juga ya ke beberapa mitra masyarakat yang kami bimbing lewat pengabdian. Itu antara lain adalah di Klaten ya, di Klaten di desa Brangkal Klaten, itu mereka memproduksi semacam souvenir kayak Harley Davidson dari kayu, kayu limbah gitu ya. Itu mobil dari kayu. Mobil ya. Mungkin itu pemasarannya terbatas pada pemasaran dalam negeri. Ya, tapi lokal saja. Tapi kami ada dosen yang membimbing mereka untuk bagaimana membuat website sehingga pemasaran bisa internasional. Dan itu terbukti. Setelah itu dari negara-negara lain juga banyak yang memesan dari industri tersebut. Jadi sudah pasarnya ke ekspor. Betul, Mas. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Kita akan lanjutkan mungkin di lain kesempatan ya Pak Ari. Terima kasih atas waktunya, dan pemirsa, demikian tadi kita hadirkan informasi terkini dan juga boleh jadi informasi-informasi yang belum Anda dapatkan selama ini dari LPPM UNS. Karena yang nonton masyarakat luas begitu. Semoga menjadi sebuah harapan nantinya LPPM UNS ini bisa menghadirkan inovasi-inovasi sekali lagi untuk Solo katakanlah, atau pada khususnya nanti ke level regional Jawa Tengah dan Indonesia. Inovasi untuk negeri. Persembahan dari LPPM UNS. Dan terima kasih, saya Hendri Santoso, Kreatif Himasaki, dan tetap berbudaya. Sampai jumpa. Terima kasih.